Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan siang hari ini akan saya coba bawakan atau saya sampaikan materi hukum tentang perkawinan di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkawinan adalah merupakan rangkaian daripada proses kehidupan manusia. Siapapun itu orangnya, bila mana dia sudah dewasa dan mampu, pastilah melaksanakan apa itu yang namanya perkawinan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu tentang perkawinan. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini perlu saya jelaskan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah ikatan lahir batin, bukan ikatan lahir semata. Karena dikatakan apa? Saya mengatakan bahwa ini adalah ikatan lahir batin karena mempersatukan kedua belah pihak keluarga daripada mempelai pria dan mempelai wanita. Yang bersatu itu tidak hanya mempelainya saja, tapi termasuk keluarganya. Maka disinilah terjadi yang namanya besan. Jadi penyatuan keluarga besan inilah terjadi dalam hal yang namanya perkawinan. Sehingga harus benar-benar terjadi suatu kerukunan di antara kedua belah pihak, baik pihak keluarga laki-laki maupun pihak keluarga perempuan. Disinilah yang disebut yang namanya ikatan lahir batin. Nah, berikutnya dalam pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi sahnya suatu perkawinan itu bila mana sudah dilakukan menurut tata cara hukum daripada agama atau kepercayaan daripada mempelai. Jadi kalau menurut agama Islam, maka harus terpenuhi apa yang namanya syarat dan rukun daripada perkawinan. Nah, selagi syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam hukum Islam tersebut itu sudah terpenuhi oleh kedua mempelai, maka perkawinan tersebut adalah sudah sah. Terus berikutnya dalam ayat 2 pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi dalam hal ini perkawinan wajib hukumnya untuk dicatatkan. Pencatatan di sini adalah bukan mempengaruhi daripada absah dan tidaknya suatu peristiwa perkawinan, tapi hanyalah bersifat administratif, yaitu digunakan sebagai bukti bila mana perkawinan tersebut benar-benar sudah terjadi. Tanpa pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga akhirnya akan timbul dampak-dampak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, baik terhadap diri pribadi mempelai yang melakukan perkawinan maupun anak-anak yang akan dilahirkan. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan sudah mengatur dengan jelas bahwa perkawinan itu sah bila mana dilaksanakan menurut agama ataupun kepercayaannya, dan ada kewajiban yang tertuang dalam ayat 2 pasal 2 tersebut. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah,
Bagi mereka yang beragama Islam, maka petugas yang berhak untuk melakukan pencatatan nikah adalah KUA, sehingga nanti dalam pencatatan perkawinan itu terbitlah yang dinamakan dengan akta nikah. Nah, bagi mereka yang beragama non-muslim, siapa pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan dan mengeluarkan akta perkawinan adalah kantor dinas pencatatan sipil. Nah, itu bedanya. Berikutnya, dalam kompilasi hukum Islam juga diatur bagi mereka yang beragama Islam, apa sih yang menjadi syarat dan rukun daripada perkawinan. Dalam pasal 14 KHI, kompilasi hukum Islam, sudah disebutkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat dan rukun daripada perkawinan yang terdiri dari: satu, adanya mempelai laki-laki atau calon suami. Mempelai laki-laki ini harus ada dan keberadaannya pada saat dia melangsungkan perkawinannya harus hadir secara fisik dan tidak bisa diwakilkan. Begitu pula yang kedua, syarat rukunnya adalah adanya mempelai perempuan. Syarat rukun yang ketiga adalah adanya wali nikah bagi perempuan. Yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. Nah, saksi ini haruslah orang laki-laki. Tidak bisa saksi perkawinan adalah perempuan. Karena syarat untuk menjadi seorang saksi yang pertama adalah: 1, dia itu cakap, 2, dewasa, 3, laki-laki, adil, dan seterusnya. Asal dia memenuhi persyaratan tersebut, maka orang tersebut bisa menjadi sebagai seorang saksi. Terus yang berikutnya, yang terakhir atau yang kelima adalah adanya ijab dan qabul. Apa pengertian daripada ijab dan qabul? Ijab qabul itu ya serah terima antara calon suami atau mempelai laki-laki kepada wali. Jadi istilahnya wali menikahkan, menyerahkan anak putrinya kepada calon suami untuk dinikahkan. Nah, di sini yang namanya wali itu terdiri dari 2 macam. Dalam pasal 20 dan 21 KHI disebutkan bahwa wali nikah itu terdiri dari: yang pertama adalah wali nikah dari kerabat, dan yang kedua diatur dalam pasal 21 adalah wali nikah hakim. Nah, wali dari kerabat adalah siapa yang dimaksud tersebut? Wali dari kerabat yang dimaksud tersebut adalah wali dari kerabat perempuan, bapaknya. Yang jelas siapa yang menikahkan perempuan adalah bapaknya. Bapaknya, ayah kandungnya. Nah, bila mana ayah kandungnya tidak ada, maka siapa yang berhak untuk bisa menjadi wali? Ada 4 golongan siapa saja yang bisa menjadi wali dalam hal wali nasab. Yang pertama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu bisa yang namanya ayah, bisa yang namanya kakek. Kakek ini adalah bapak dari bapak, artinya bapaknya bapak. Kalau bapaknya ibu, meskipun ke atas tidak bisa, karena bukan kelompok laki-laki. Itu yang pertama. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua adalah kelompok kerabat saudara laki-laki.
Ya, siapa saja ini dalam kelompok kerabat kedua, kerabat laki-laki? Bisa kakak kita laki-laki, Mas, bisa pula adik kita laki-laki. Yang penting laki-laki. Ini adalah kelompok yang kedua yang bisa menjadi sebagai wali nikah. Yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah kelompok kerabat paman. Siapa di sini? Kelompok kerabat paman ini adalah saudara laki-laki ayah, bisa saja masnya atau kakaknya ayah, bisa saja kakaknya adiknya ayah, yang penting lagi. Terus yang keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Nah, kalau 4 kelompok ini tidak ada semuanya, atau mereka enggan atau tidak mau untuk menjadi wali nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 tadi disebut yang namanya wali hakim, dan wali hakim inilah nanti yang akan menikahkan mempelai perempuan. Jadi di sini jelas bagaimana yang saya sampaikan, perkawinan itu adalah sah bila mana sudah dilaksanakan menurut tatanan aturan daripada hukum agama atau kepercayaan. Jadi selagi mereka itu melakukan perkawinannya adalah sudah menurut tata cara hukum sah. Sedangkan pencatatan tidaklah mempengaruhi daripada keabsahan sendiri daripada perkawinan tersebut, karena sifat daripada perkawinan adalah sifat administratif, tidak mempengaruhi daripada keabsahan. Pencatatan secara administratif sebagai bukti bila Oke, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.